Bumi Kreasi Baru, dan direksi serta komisaris. Sedangkan sisanya 20% dimiliki masyarakat. Perseroan memiliki 2 anak perusahaan yaitu PT Puri Karya Bersama atau PKB dan PT Puri Permai Inti Setosa atau PPIS yang juga bergerak di bidang properti. Tidak ada perubahan pengurus perseroan pada tahun 2023. Presiden Direktur Perseroan masih dijabat oleh Pak Eko Saputro Wijaya, serta Komisaris Utama dijabat oleh Bapak Wagiman. 3. Tinjauan operasional perusahaan. Sampai saat ini wilayah operasional perusahaan semuanya masih berada di Kota Batam dan lokasi proyek di Baloi, Batam Center, Pasir Putih ya, dan Bengkong. Portfolio perusahaan sampai akhir tahun 2023. Proyek yang sudah selesai pembangunannya adalah sebanyak 474 unit rumah di Batam Center dengan berbagai tipe dan sudah terjual dan serah terima sebanyak 426 unit atau 89,87%. Proyek perumahan tersebut bernama Monde Signature, The Diamond Residence, Monde Residence, dan Monde Bay Residence. Sebanyak 66 unit ruko di Batam Center telah terjual dan serah terima sebanyak 47 unit atau 71,21%. Proyek ruko tersebut bernama The Monde Junction dan The Monde Bay. Apartemen Permata Residence sebanyak 1 tower yang berlokasi di Balai terdiri dari 292 unit, sudah terjual sebanyak 202 unit atau 69,18%. Dari yang terjual tersebut sudah diserahkan kepada pembeli sebanyak 154 unit. Pembangunan apartemen ini sudah selesai 100%. Proyek sedang dalam pembangunannya. Apartemen Monde City sebanyak 4 tower yang berlokasi di Batam Center terdiri dari 1.248 unit sudah terjual sebanyak 931 unit atau 74,60%. Pada saat ini sedang berlangsung pembangunan dengan progres penyelesaian 32,22%. Sebanyak 690 unit rumah yang berlokasi di Bengkong dengan nama Monde Raffle dan Morrington dengan berbagai tipe pada saat ini sedang dilakukan pembangunannya dengan progres penyelesaian rata-rata sebesar 15,68%, sudah terjual sebanyak 398 unit atau 57,60%. Untuk kinerja keuangan perusahaan selama tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan dibanding dengan kinerja tahun 2022. Aset perusahaan naik sebesar 8,88%, utang naik sebesar 13,67%, ekuitas perusahaan turun 1,63%, pendapatan naik 103,74%, laba bersih naik 29,48%. Kendala yang dihadapi perusahaan pada tahun 2023 adalah sudah mulai sulitnya mendapatkan lahan baru yang lokasinya strategis untuk proyek-proyek baru di masa depan yang akan datang. Secara umum tidak ada kendala signifikan yang dihadapi perusahaan dalam pembangunan proyek yang sudah direncanakan. Strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan masih menjalankan strategi yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu meningkatkan inovasi proyek baru, mendapatkan sumber pendanaan yang relatif murah baik dari pinjaman pihak ketiga, lembaga keuangan maupun pasar modal. Meningkatkan volume dan kinerja operasional dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, pendekatan kepada konsumen, memperkuat brand image perusahaan. Untuk target kinerja perusahaan pada tahun 2023, perusahaan berhasil mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 125,20%, namun pencapaian laba bersih hanya sebesar 11,93%. Sementara itu untuk tahun 2024, perseroan mentargetkan pendapatan sebesar 97,47 miliar naik dibanding dengan pencapaian tahun 2023 sebesar 65,60 miliar atau naik 48,56%. Peningkatan pendapatan ini diharapkan dari penjualan sisa unit rumah yang masih ada sebanyak 48 unit,
ruko sebanyak 90 unit, dan apartemen Permata Residence sebanyak 132 unit. Demikian risalah yang saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan dari media? Oh, sebelumnya saya kenalkan dulu ya yang mendampingi saya ya, tim saya ya. Sebelah kanan saya Pak Ardi, ini tim satu tim dengan saya, tim Korsek. Sebelah kiri dengan Jumani Business Development. Di sebelahnya Pak Jumani ada Pak Fajar, Dead Help Legal. Oke ya, kayaknya udah familiar ya, setiap tahun sama ya. Oke teman-teman, boleh sebutin nama itunya. Mungkin kasih ini saja. Tolong disebutkan itunya ya, media dari media mana ya? Halo, ya Bu, saya dari Bibi dari Pos Metro Batam. Mau nanya, tahun ini kita ada pembangunan baru nggak? Terus di mana aja lokasinya? Terus ada target nggak tahun 2025 nanti? Oh iya, astagfirullah. 2024. Akhir lah gitu ya, akhir 2024 nanti. Kan nanti untuk tahun 2025 nanti kan kita pertanggungjawaban untuk 2024 ya. Kayak sekarang kan kita pertanggungjawaban untuk 2023, makanya dirupskan di tahun 2024. Yang ya. tadi ya Bu ya. Iya, Pembangunan jadi baru. mungkin maksudnya Mbak, target untuk 2004 ini kita pencapaian seperti Ya. apa ya? Target untuk penjualan kita ya? Gitu ya. Oke. Mungkin dibantu business development. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi ditanyakan apakah ada rencana pembangunan proyek baru di tahun ini ya. Oke, kita sih ada rencana, kita juga baru saja mendapatkan land bank 10 hektar di daerah Tembesi, arah ke Barelang ya. Itu kita akan mendevelop pembangunan rumah hunian dan rusun di daerah Tembesi tersebut. Itu ditargetkan mungkin awal tahun 2025 kita akan mulai pembangunan proyek tersebut. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kontan. Tadi saya tambahkan untuk targetnya ya, targetnya terhadap penjualan ya, bukan pendapatan, marketing sales, bukan pendapatan, marketing sales. Pencapaian untuk sales marketing kita ya untuk 2024 ya. Saya dapat bocoran tapi ini disclaimer juga ya Mbak ya. Itu sekitar 300 M untuk pendapatan. Lalu ini ada pertanyaan dari Kontan. Bagaimana review bisnis selama kuartal 1 tahun 2024? Apakah sejalan dengan ekspektasi, ditopang oleh proyek apa saja? Bang, Ibu Bu Vina. Dari Kontan. Ibu Vina lagi online masih ini nggak ya? Ya, ini belum dijawabnya pakai apa? Nggak dengar juga dia. Enggak, ibunya online nggak? Oh saya dengar. Oh iya. Oh, sorry. Baik Bu Vina, laporan Maret kita udah publish ke bursa dan ke IDX. Mungkin pas kuartal 1 2024 ya perusahaan membukukan rugi sekitar 3 M.
Itu rugi itu terutama adalah dari penjualan apartemen Permata Residen, di mana apartemen Permata Residen itu cost revenue-nya 80% gitu, atau gross profit-nya hanya 20%. Kemudian ada biaya-biaya yang non rutin yang terjadi di tahun 2024 yang dibanding tahun 2023 sebelumnya tidak ada. Sebentar saya lihat biayanya. Ada Bu, seperti eh, kontribusi rugi dari perusahaan anak perusahaan. Ada 2 anak perusahaan yang sudah operasional tapi belum ada pendapatan. Kemudian ada beban bunga yang meningkat karena adanya peningkatan hutang. Kemudian biaya-biaya operasional lainnya seperti biaya listing dan biaya-biaya lain. Jadi itu biaya-biaya yang sebelumnya tidak ada. Itu yang menyebabkan di kuartal 1 2024 ini mengalami rugi. Tapi biasanya tuh pada laporan tahunan itu positif gitu. Karena ada proyek yang belum diserah terimakan ke konsumen. Dah, terima kasih Bu. Oh, Bu, strategi tadi. Tadi Ibu udah bacakan lagi. Pertanyaan nomor 2. Nomor 2 ya. Bagaimana proyeksi sampai akhir 2024 beberapa penjualan dan laba yang dibidik hingga akhir 2024 yang bagaimana proyeksi sampai akhir 2024? Berapa penjualan dan laba yang dibidik hingga akhir 2024? Target strategi belum itu problem. Sebentar. Baik Bu, Bu apa tadi? Ibu Hina. Untuk target ini kita ada 2, target pendapatan sama dengan target marketing sales. Marketing sales tadi sudah dibilangin sama Bu Wiwi bahwa capaian kita tahun 2023 adalah 200,2 miliar. Kemudian kita tuh tahun 2024 kita targetkan 300, itu naik 50%. Sedangkan pengakuan pendapatan di tahun 2024 itu kita sekitar 97 M, itu naik 48% dengan realisasi tahun 2023. Target pendapatan kita naik itu adalah kita menghabiskan stok-stok yang sudah ada. Kemudian manajemen juga berusaha keras bahwa salah satu proyek itu Monde Ravel diusahakan tahun 2024 itu diserah terimakan ke konsumen. Kemudian juga sisa dari apartemen Permata Residen itu. Strategi itu kita tidak kan? Tuh, Pak itu Pak Jumani Lembeng 1, mengenai land bank Bu, tadi udah disampaikan oleh Pak Jumani, land bank kita ada sekitar 100,6 hektar ya. Ada 2, pertama adalah yang milik perusahaan sekitar 600 meter, yang kemudian kerjasama dengan pihak ketiga itu 100.000 meter ya, atau 100 hektar. 10 hektar itu Bu. Apa saja yang difokuskan? Program marketing itu Sudah. Apa saja strategi 2024. Strategi itu Gimana kita cara kamu bisa capai 300 miliar? apa saja strategi Ini nomor 5 ya. Tadi sih Nomor sudah 4. saya sebutkan ya. Oh, nomor 4 belum ya? nomor 4.
Apa saja yang jadi fokus Puri di tahun ini? Apakah ada proyek baru yang dikembangkan di 2024? Kayaknya tadi sudah dijelaskan sama Pak Jumani ya. Oke, Oke. saya lanjut ke strategi Puri untuk memaksimalkan bisnis di 2024. Tadi sempat saya sebutkan juga waktu saya presentasi untuk risalah. Saya sebutkan lagi ya, strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan masih menjalankan strategi yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu meningkatkan inovasi proyek baru, mendapatkan sumber pendanaan yang relatif murah, baik dari pinjaman pihak ketiga, lembaga keuangan maupun pasar modal. Meningkatkan volume dan kinerja operasional dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, pendekatan konsumen, memperkuat brand image perusahaan. Yang land bank tadi. Oke, yang saya tambahkan tadi poin nomor 4 ya, pertanyaan nomor 4, apa yang jadi fokus perusahaan ya. Jadi untuk fokus perseroan untuk tahun ini kita memfokuskan lebih ke serah terima unit yang sudah kita buka di tahun sebelumnya. Jadi seperti di Monday City kita targetkan tahun ini kita akan mulai serah terima di satu tower, yaitu tower M3 yang saat ini sudah akan topping off di bulan Juli bulan depan. Dan awal tahun 2025 juga kita akan mulai serah terima untuk tower berikutnya. Lalu untuk Monday Raffle kita juga targetkan di tahun ini kita akan serah terima sebanyak 114 unit untuk tahap pertamanya. Lalu untuk Lembeng tadi tambahan Lembeng itu 10 hektar ya, Bu Vina ya, bukan 100 hektar. City itu udah ada target untuk topping off ya. Sudah. Untuk di Tower M3 sama untuk juga mulai serah terima Morrington ya. Bukan. Monday Raffle. Monday Monday Raffle Raffle. ya. Terus ada land bank baru yang di Tembesi yang 10 hektar itu. Kita fokus lumayan ini juga kerjaan. Kalian promosi kapan? Iya, yang mau beli nanti di Tembesi ya. Berapa? Daftar duluan ya ke kita ya. Nanti kita buka proyek baru nanti. Proyek barunya di Tembesi boleh tuh. Itu jalur ring 1 ya. Ring Iya, satu. Ros 100. Kan nanti mau buka pabrik di mana tuh? Barelang. Barelang. Ada pertanyaan Bang. 10 hektar. Ya. Oke, kalau nilai investasi di sana sekitar 200 miliar. Rencana nilai investasi. Perumahannya kami masih lagi konsep nanti tunggu Tapak sama Rusun. ya, rumah tapak sama rusun. Nggak sebutin namanya dari mana. Bang, Pasti ada. namanya siapa dong? Salam kenal dulu dong, Iya. Bang. Cek. Aku mah udah kenal. Oke, yang untuk Tembesi sih kita menargetkan di awal tahun depan. Ya. Belum bisa kita ekspor. Belum juga. Tapi udah proyeksi proyek baru kita ya. Kalau memang ini boleh daftar ke kita teman-teman media nanti spesial diskon kan? Ya dong. Tembesi itu Masuk lagi udah tepi jalan besar. Ya. Kami optimis dengan proyek Tembesi. Ada pertanyaan lagi, kalau untuk prospek pasar properti di Batam sendiri seperti apa Puri melihatnya? Nah, dari mata bisnis development. Kalau saya kasih ini ya, kan kemarin pas kita ada Konvenas Ray itu untuk tahun 2023 untuk penjualan properti Batam nomor 1 itu saya dapat data dari Ray, ya kan? Pak Jumani barengan sama saya keikut terus. Jadi kita juga untuk 2024 ini cukup optimis ya, karena
Ketua RE kita juga cukup optimis dengan apa penjualan perumahan di sini. Ya. Apalagi ada undang-undang yang cipta karya ya. Bang Fajar bisa jelasin kepemilikan untuk orang asing. Jadi animo juga cukup bagus kan. Kita juga tahu Batam ini kan border area kan, dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi untuk ini animo dari asing untuk beli properti di Batam juga lumayan bagus. Ini pertanyaan. Baik, Iya, saya Faisal dari Media Batam Sinwen, Pak. oke. Mau nanya, tadi di penjelasan Bu Wiwi disebutkan ada eh, kesulitan yang dialami oleh perusahaan tentang makin sedikitnya lahan di Batam gitu, Pak. Mungkin boleh tahu nggak apa kiat dari perusahaan? Mungkin ada skema dengan pemilik lahan, kan masih juga banyak yang kosong-kosong di Batam. Mungkin kiat dari perusahaan aja mungkin Pak untuk mensiasati, atau mungkin yang di Tembesi nanti 10,6 itu mungkin bangunan vertikal mungkin atau gimana gitu, untuk soalnya kan kebutuhan Batam akan properti tinggi juga untuk ininya, untuk yang rumah-rumah rumah yang ke bawah lah ininya. Ya. Menengah ke bawah ya. Ya, makasih. Oke, kalau untuk yang ini ya, dari karena lahan terbatas ini, jadi kami perusahaan juga terus membuka proyek-proyek yang lebih ke high rise. Jadi seperti yang Tembesi ini kita mix. Jadi nanti ada high rise, lalu ada perumahannya juga ada. Jadi kita mix. Untuk tahap pertama sih kita rencana juga masih lebih ke perumahan. Tapi seiring berkembangnya kita juga lihat Barelang sekarang juga, karena setelah ada pabrik kaca masuk, penduduk pasti makin ramai arahnya ke sana. Jadi kita juga persiapan ada lahan untuk standby high rise di sana. Lalu kalau untuk di kota sini sendiri, memang sekarang lahan di sini sih udah sangat terbatas sih. Jadi dengan yang kami ada sekarang seperti di Monday City, tapi lebih ke high rise. Lalu nanti yang Mornington kita lahan tersebut kita ada 14 hektar. Untuk tahap pertama kita baru launch itu 6 hektar untuk perumahan dan komersial. Tahap keduanya ini kami akan lanjut ke lebih high rise building juga. Nah, itu yang rencana kami sih. Terima kasih. Saya Aldi dari Media Batam Today. Boleh. Mungkin sedikit khusus untuk apartemen. Di Batam ini kalau kita lihat, pertama gini, udah berapa persen dari target yang telah tercapai penjualan dari apartemen itu sendiri atau serah terimanya ke konsumen? Karena kita lihat di Batam ini ada beberapa apartemen boleh dibilang tanda kutip sedikit gagal. Sedikit gagal mulai dari pemasaran, serah terima, bahkan yang udah serah terima pun tetap juga masih bermasalah. Dan hal ini terlihat ada kekecewaan macam trauma masyarakat Batam untuk membeli apartemen. Bahkan sampai ke RDP apa segala macam berkasus-kasus seperti itu. Nah, strategi apa yang kita ini mau langkah kita agar memberikan kepercayaan lagi terhadap konsumen Batam ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Aldi. Saya coba menjawab Pak untuk pertanyaan Bapak ya mengenai apartemen gagal ya. Apartemen gagal sejauh ini sih kita optimis ya, PGS belum pernah atau belum ada gagal. Contoh apartemen pertama kita mungkin Bapak-bapak sudah ketahui juga sebelumnya, seperti prospek pabrik Expo tahun lalu ya, kita kan ada proyek apartemen Permata Residen. Itu total unit 292 unit. Alhamdulillah sekarang udah selesai semua Pak. 292 unit, dan kita juga sudah lakukan serah terima ke customer-customer. Sejauh ini sih customer-customer kita cukup puas Pak ya dengan unit yang kita bangun, dengan kualitasnya juga. Jadi kita selain
memenuhi target pembangunan sesuai jadwal yang kita janjikan, kita juga memberikan kualitas seperti apa juga yang kita janjikan juga seperti di brosur penjualan, kan ada spesifikasi biasanya Pak. Ya, lalu untuk Monday City kita juga lagi mengejar juga target pembangunan sebagaimana yang kita janjikan kepada customer. Seperti di Pak Jumani sampaikan ya, Monday City ya, rencana di akhir tahun ini Tower M3 kita udah mulai serah terima kan ya Pak Jumani ya. Keluarga itu totalnya sekitar 312 unit Pak. Dari 4 tower yang kita bangun, 312 unit untuk M3 tadi. Itu dari 4 tower yang kita bangun, 1 tower M3 itu kita akan selesaikan di tahun ini 2024, dan 3 tower selanjutnya kita bertahap mulai tahun depan. Kita selesaikan juga. Jadi itu totalnya sekitar 1.200 unit Pak, target sampai hingga 2025. Ya semoga alhamdulillah ya saat ini belum ada kendala ya Pak ya untuk Monday City. Harapan kami target penyelesaian tetap seperti yang kami janjikan. Begitu Pak mungkin jawaban saya Pak. Ya. Pak, saya tambahin dikit Pak ya mengenai itu kepercayaan tadi. Ini kalau lihat dari data Pak ya, itu konsumen ke PGS itu cukup percaya gitu. Seperti Bapak tanya tadi, targetnya Permata Resident itu kita bangun 292. Itu per 31 Desember 2003 itu udah terjual 202. Itu persentasenya 69. Monday City itu kita bangun tahap pertama 4 tower kan. Iya. 4 tower totalnya 1.248 unit. Sudah terjual 931, itu 74,5%. Jadi cukup bagus. Ya, puji Tuhan ya, puji syukur ya. Konsumen masih percaya sama kita. Kita sesuai dengan ekspektasi dari konsumen juga. Udah serah terimanya juga termasuk Permata Residen kita juga on time ya. Ya. Ya, selama kita launching juga animo juga lumayan gitu ya. Berkat teman-teman media juga kan. Iya, makanya redaksinya yang manis-manis ya, seperti mas-masnya. Ini ada lagi pertanyaan ya? Itu, iya boleh, silakan. Sama si Mbak Vina. Rifki dari bisnis Bu. Bisnis, Oke. oke. Ada yang berat-berat udah ditanya, saya mau nanya yang agak ringan aja Bu. Boleh. Mau nanya tren perkembangan peminat properti sekarang itu seperti apa? Misalnya kan ini sekarang kan udah masuk era generasi Z yang kerja gitu ya kan Bu. Kalau dulu kan apartemen di Batam kan sebenarnya nggak terlalu diminati gitu, Ya. karena banyak yang suka landed house gitu Landed. kan. Beda kayak di Jakarta kan karena padat macet kan banyak yang beli kan karena biar dekat tempat kerja gitu kan. Nah di Batam kan tidak seperti itu. Nah sekarang yang saya mau ketahui gitu tren perkembangannya seperti apa Bu? Di antara peminat generasi Z ini terhadap apartemen gitu. Apakah tinggi atau seperti apa gitu, dan boleh diketahui gitu apa sebabnya gitu Bu? Faktor-faktornya gitu. Itu aja dulu Bu. Terima kasih. Oke. Untuk saat ini ya, untuk dari sisi pandang Puri kami sendiri, kami melihat untuk pangsa pasar apartemen di Batam ini sekarang cukup menarik ya. Jadi dari sisi bisa dilihat dari penjualan kami untuk sampai saat ini setiap bulan masih ada terjual untuk dari apartemen masih lebih banyak dibanding landed ya. Jadi yang beli ini pun rata-rata memang anak-anak Gen Z, milenial ya. Karena dari mereka satu, kalau untuk di Monday City sini memang lebih dekat ke kota ya, Batam Center. Jadi kemana-mana masih dekat. Batam Center mau ke Nagoya juga masih dekat. Lalu kalau untuk yang di landed juga pangsa pasar masih ada. Cuma itu mungkin lebih ke yang sudah berkeluarga. Ya. Bang, dari mana Bang medianya Bang? Ini dicatat nanti kami itu Tadi udah kenalan tadi. Iya. Pertama. Batam Today. Batam Today, Today. Batam Today, oke, sorry. Segmen. Apa namanya, persentasenya lebih banyak orang Batam asli atau banyak juga dari orang luar Bu yang peminatnya di Batam ini? Sementara di sini kan memang majemuk kan tempat Iya. tujuan Ya, juga. ya. Untuk saya ini sih masih kurang lebih 70% lebih banyak orang Batam kita sendiri ya. Kepri. Batam, Kepri. Sisa kalau untuk daerah luar mungkin 10-15% di luar Sumatera. Ya. Saya masih tetap di sini pembelinya dari Batam, Kepri dan pulau sekitar aja.
Ada lagi? Ini yang masih ada pertanyaan nih dari Mbak Vina Kontan ya. Belum ada. Itu Sudah. udah ya, udah jawab ya. Oh, land banknya itu 10 hektaran, Mbak. Tadi dari Sudah Mbak. jawab. Oke. Ada lagi? Ada lagi, Mas? Mbak? Bu. Boleh, silakan. Lanjutan dari sahabat-sahabat saya tadi, Bu. Untuk pembelian dari apa, misalkan dari asing atau ada nggak, Bu, untuk apartemen yang kayak Permata Residen tadi sama yang baru nanti yang ada sekitar berapa puluh persen Monde itu City ya? Monde City, Pak. Untuk kepemilikan asingnya berapa persen tuh, Pak, kira-kira, Pak? Kita nggak ada 9%. Pak Fajar. Izin jawab Pak Faisal. Untuk sementara ini memang untuk Monde City yang kita punya apartemen atau rumah susunnya lagi kita bangun ya. Untuk pasar asing untuk memiliki apartemen Monde City memang belum bisa, Pak, karena secara aturan itu belum bisa balik nama, Pak. Jadi kan aturan yang ditetapkan sama pemerintah saat ini harga apartemen minimal 1 miliar, Pak, untuk Kota Batam. Gitu. Jadi kalau di bawah 1 miliar asing belum bisa memiliki SHMR satu paket tadi, Pak. Kalau landed house juga aturan dari pemerintah kita kan juga 2 miliar minimal, Pak, untuk Kota Batam. 2 miliar. Iya, Ya, benar, Pak. dari Kepri. Ya. Luar biasa, luar biasa. Ya, Pak. Karena apartemen kami kan hanya 300 jutaan. Jadi cukup terjangkau sih. Ada lagi yang mau Ada lagi, ditanyakan? teman-teman yang mau ditanyakan? Tuh. Oke, kalau gitu. Terima kasih untuk kedatangannya. Tolong support terus Puri ya, sama support perkembangan property and developer di Batam. Lewat teman-teman media ya. Oke, sukses untuk kita, sehat-sehat selalu ya. Oke. PT Puri Global Sukses Tbk merupakan developer terkemuka di Kota Batam yang berdiri sejak 2016 dengan menjalankan visi dan misi. Dalam 4 tahun terakhir, sukses mengembangkan 4 proyek residensial, 2 proyek komersial, dan 1 proyek high-rise building. PT Puri Global Sukses Tbk hadir sebagai pengembang properti terpercaya di Kota Batam. Kami berkomitmen mengembangkan properti yang penuh inovasi dan menciptakan nilai tambah yang lebih baik bagi masyarakat. Kami berkomitmen memenuhi permintaan properti, baik residential atau komersial, yang mampu menjadi pilihan terbaik bagi para konsumen dengan mengedepankan kualitas, kreativitas, dan desain arsitektur yang modern sehingga dapat menghasilkan nilai investasi yang tinggi. The Monde Residence
merupakan pilot project landed residential pertama yang dibangun dengan konsep modern living dengan sistem cluster dan difasilitasi clubhouse untuk memanjakan para penghuni. The Monde Signature merupakan proyek kedua mengusung konsep Mediterranean design dengan sistem cluster in cluster dan difasilitasi dengan taman boulevard yang luas. The Monde Bay Residence dibangun dengan konsep rumah satu lantai untuk memenuhi segmen milenial dengan konsep modern living dan difasilitasi taman yang luas. The Diamond Residence 2 dibangun dengan konsep minimalis modern yang berlokasi di daerah strategis Kota Batam. The Monde Junction merupakan proyek komersil pertama yang dibangun